Shalom. Pada Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, apa yang menjadi dasar protokol bagi persiapan untuk pernikahan untuk Yani dan juga untuk kita? Saya sebagai pendeta menyampaikan firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 24, bunyinya demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi ada proses yang harus dijalani kedua orang yang akan masuk dalam ikatan pernikahan kudus. Yang kedua, firman Tuhan dari Markus 10 ayat 7 sampai 9 demikian berbunyi. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu tadi dasar firman untuk mereka tukar cincin menjadikan mereka harus menjadi satu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, dasar firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kedua mempelainya, Yani dan juga kita, untuk membangun pernikahan yang kudus dan meninggalkan hidup keluarga rumah tangga sebelumnya, karena kalian berdua bersepakat untuk dipersatukan menjadi keluarga baru, gitu ya. Jadi ada proses yang harus dilakukan. Meninggalkan keluarga bukan berarti lepas dari keluarga, tetapi kita mandiri ya, menjadi dewasa, menjadi pribadi yang dewasa. Yang kedua maknanya adalah kita bukan hanya sekedar meninggalkan keluarga, tapi kita menjadi satu ya. Jadi kalian berdua setelah sepakat dari jatuh cinta, sekarang setelah jatuh cinta apa yang harus dilakukan? Membangun cinta ya. Apa yang paling tidak sakit di dunia ini kalau jatuh cinta ya. Kalau orang jatuh pasti sakit, tapi kalau jatuh cinta selalu dicari-cari orang. Tetapi banyak orang jatuh cinta tidak dilanjutkan dengan langkah kedua. Dia jatuh cinta di 37 provinsi ya. Kalau ditanya kepada kedua mempelai ini, Yani dan juga kita, apa tujuan kalian nanti diberkati untuk menikah? Tujuannya apa? Tujuan kalian diberkati menikah untuk membangun hidup rumah tangga yang baru ya. Ya, itu tujuannya. Ketika kita membangun hidup rumah tangga yang baru, itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Sambil terus jalan aja ya. Jadi makna tunangan adalah di mana kedua calon anak kita ini, Yani dan juga kita ini dipersiapkan untuk membangun hidup rumah tangga mereka. Bukan hanya secara finansial, tapi juga secara ekonomi ya, secara emosi, dan juga secara karakter yang dibangun dalam hidup rumah tangga. Next semua. Ada lagu jatuh cinta gitu ya. Jatuh cinta itu harus dilanjutkan dengan menikah. Banyak orang jatuh cinta di berbagai provinsi. Kalau tujuannya tadi jawabannya menikah untuk mendapatkan anak, banyak orang tidak menikah punya anak. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Jatuh cinta harus dilanjutkan dengan menikah. Ini langkah yang tepat yang sedang kalian lakukan ya. Next selanjutnya. Oleh karena itu apa yang harus kita kerjakan? Apa beda jatuh cinta dengan membangun cinta? Sepakat kita kalau kita menikah karena kita saling mencintai. Tetapi kalau kita sudah menikah saling mencintai, setelah menikah kita harus terus mencintai yang kita nikahi. Menikah dengan orang yang dicintai, tetapi setelah menikah lalu kemudian mencintai orang yang kita nikahi. Itulah cinta yang benar. Ketika kita jatuh cinta, itu masih bersifat emosi atau perasaan. Kalau tidak ketemu, pengen ketemu ya. Kalau tidak telepon, pengen ditelepon. Kalau belum bisa tidur, telepon pacarnya ya. Sampai jam 1 pagi, jam 2, jam 3. Kira-kira kalau sudah menikah, kalau nggak bisa tidur, telepon masih telepon nggak sama pasangannya? Dilarang, nanti mengganggu katanya. Jadi berarti beda antara pacaran dengan menikah apa? Kalau kita pacaran, kita ingin diperhatikan. Kalau kita sudah menikah,
dari diperhatikan, kita harus bisa memperhatikan. Kita harus bisa membangun hidup rumah tangga yang saling menopang, saling menguatkan, saling melindungi, saling memaafkan. Bahkan kita harus bisa untuk mengampuni sekalipun mungkin sulit, tetapi harus. Karena pernikahan yang berhasil dan memuliakan Tuhan adalah pernikahan yang dipenuhi dengan kata saling memaafkan. Itu Bapak Ibu, supaya rumah tangga itu berkenan bagi Tuhan. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah paham tentang tujuan daripada martupol dan tujuan dari pernikahan, tentu yang harus dibangun bukan hanya aksesoris di luar, tetapi juga harus ada bangunan rohani dalam hati kita, dalam keluarga kita. Kita berharap semua kaum bapak bisa menjadi imam, ya. Semua kaum ibu bisa menjadi penolong, bukan perorong, ya. Apa yang diharapkan rumah tangga bukan apa yang aku harapkan. Ada istilah sebelum menikah, dompetmu, dompetmu, dompetku, dompetku. Setelah menikah, dompetmu, kata istri, dompetmu, dompetku, tapi dompetku tetap dompetku, gitu ya. Itu kira-kira kurang adil ya. Kadang-kadang yang banyak kerja, umpamanya banyak suami kerja ya. Tapi setelah selesai dapat gaji dikasih ke ibu, kira-kira bapak-bapak ini minta uang lagi nggak sama istrinya? Masih terlebih para lansia ya, masih minta ya nggak? Atau si istri sudah ngerti apa yang menjadi kebutuhannya? Nah, makanya waktu kita masih belum menikah jadi kita gampang sekali diajak teman jalan ke sana sini ya. Mungkin juga waktu kita pun bebas. Tapi kalau kita sudah menikah, tetap bebas bersama istri, bersama pasangan. Artinya apa? Hidup ini memang harus dibangun, tidak bisa berjalan sendiri. Jadi tujuan kita setelah menikah membangun rumah tangga, ya. Kenapa? Karena dalam pernikahan akan ada berkat-berkat baru yang Tuhan berikan, yang Tuhan jadikan. Kalau kita sudah menikah, tentu Tuhan inginkan kita punya anak. Nah, tentu perhatian istri dan orang tua pasti kepada anak. Nah, setelah anak bertumbuh dari mulai lahir sampai dia bertumbuh dewasa, tentu yang kita harapkan juga dia bisa mandiri, like son, like father. Jadi sekarang kan belum dikaruniakan anak ya, yang apa yang Anda inginkan bagi anak nantinya? Jangan mirip bapaknya. Jangan mirip dalam hal tampaknya ya. Tapi kalau bisa dia bisa dibangun di dalam Tuhan. Oke? Nah, oleh karena itu keluarga ini adalah keluarga yang harus dibangun di dalam Tuhan. Cinta kalian berdua dipersatukan, dan juga tujuannya adalah tujuan di semua pernikahan bukan hanya kalian berdua ya. Semua keluarga, kenapa Tuhan memberkati? Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita jalan hidup ini apa yang kita cari? Supaya kita bisa hidup ya. Tetapi tujuan kita hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita dikaruniakan rumah tangga, kita berharap rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya tidak munculkan di sini. Jika kita diteliti ya, maupun kita diteliti, bapak kita diteliti, anak kita diteliti, 4 generasi. Kira-kira apakah generasi kita ini adalah generasi-generasi yang sesuai dan berkenan kepada Tuhan? Ya. Keluarga yang mau terus berdoa, saling memaafkan dan saling mendukung untuk hal-hal yang baik, maka generasi-generasinya yang muncul nantinya adalah generasi-generasi yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Tapi keluarga yang saling menyakiti, keluarga yang saling membenci, keluarga yang saling menolak, maka generasi-generasinya akan melahirkan generasi-generasi yang saling membenci dan saling menolak. Saya tidak munculkan di sini, mungkin hari ini akan saya munculkan. Ada 2 penelitian tentang 4 generasi dalam satu keluarga. Jadi sampai 100 keturunan anak-anaknya. Lalu diteliti dari keluarga yang suka egois, berantem, bahkan lebih fokus kepada hal-hal yang duniawi. Generasi-generasi mereka itu dari keturunan sampai yang ke 100 itu dicatat ya. Ada beberapa mereka yang terkurung dalam penjara karena membunuh. Ada dari mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan bahkan tercatat di
itu generasi keluarga yang saling menyakiti. Tetapi ada satu keluarga lagi yang diteliti sama, dan keluarga itu diteliti sampai generasinya. Dari keluarga keturunannya itu ada banyak anak-anak atau keluarga mereka itu yang mengabdi kepada kemajuan keluarga dan negara, terlebih mencintai Tuhan, beribadah, berdoa, dan malah di antara mereka ada yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan sebagai pendeta, parhalado, sentuang, dan mereka mencintai Tuhan. Bukan keluarga yang saling menyakiti dan saling menghancurkan. Bapak Ibu, memang ini tidak ada orang di antara kita yang meneliti. Sekiranya kita ditanya nanti pada generasi keempat, generasi yang bagaimana yang kita doakan kepada Tuhan? Apakah generasi yang berkenan pada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, atau generasi yang saling menyakiti? Oleh karena itu, tujuan Martupol ini adalah untuk membangun cinta dan kasih. Untuk kedua mempelai di sini, Yandi dan kita, ya. Tujuan kita Martupol membangun, ya. Setelah itu nanti dalam pernikahan. Next yang terakhir, next sama. Bagi terakhir aja, sikap dan sifat dalam pernikahan yang perlu diperhatikan. Nah, kalau kita mau membangun sebelah sana, kalau kita mau menghancurkan sebelah sini. Kalau kita mau membangun, mari saling terbuka untuk segala kekurangan-kekurangan kita. Setelah kita menikah, semakin ketahuan segala kelemahan dan kekurangan kita. Yang kedua, kalau kita tidak mau di sini saling tidak mau mendengar bahkan menyembunyikan, maka keluarga itu akan mengalami kehancuran. Yang kedua, rasa percaya itu harus dibangun terus-menerus. Jika kita ingin membangun keluarga yang berkenan bagi Tuhan, harus saling percaya, ya. Yang dipercaya sama kita, kita percaya sama yang lain, ya. Tetapi kalau orang yang tidak mau membangun hidup rumah tangganya yang berkenan bagi Tuhan, mereka akan saling membohongi, bahkan saling menipu. Yang ketiga, saling menghargai. Hidup ini butuh penghargaan, ya. Istri hormati suami, suami kasih istri, ya. Anak-anak mungkin juga kasih dan hormat orang tua. Hidup itu kalau dibangun dengan demikian, maka akan terbangunlah kesetiaan, percaya, sehingga kita tidak hanya mencari kemauan kita di rumah itu, tapi kita mencari bagaimana keluarga ini bisa hidup dan berkenan bagi Tuhan. Saling memahami dan terutama saling memaafkan. Jika kita ingin menghancurkan keluarga kita, tidak percaya pada pasangan kita, terlalu mencari kesenangan diri sendiri. Di rumah tangga, suami, istri, dan anak-anak tidak lagi ada kesenanganku, yang ada adalah kesenangan bersama. Itu untuk membangun kehidupan rumah tangga. Bahkan jangan ada egois. Jika kita tidak mau menghargai pasangan kita, suami tidak menghargai istri, istri tidak menghargai suami, bagaimana anak-anak kita minta menghargai kita? Maka akan lahirlah anak-anak yang tidak mau menghargai. Baru kemudian, jika kita saling berbohong dan saling merahasiakan hal-hal tertentu, maka keluarga kita tidak bisa lagi saling percaya. Kita harus mau terbuka dengan segala keberadaan kita dan kekurangan kita, karena disitulah kita dibangun sebagai keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara, khususnya Yandi dan kita di sini, apa beda jatuh cinta dengan membangun cinta? Jatuh cinta itu sebelum menikah. Kalau sudah menikah harus membangun cinta, dan itu harus dikerjakan bersama. Cinta tidak tumbuh sendiri. Cinta itu harus dibangun, dipupuk, dirawat. Bagaimana kita mencintai suami kita, bagaimana kita nanti mencintai istri, itu harus dikerjakan setiap hari. Ada kata yang luar biasa dalam hidup ini, kalau yang dimau dan kita mau ucapkan, aku mencintai. Itu kata yang paling luar biasa. Ya, saya sudah saksikan, ya. Kalimat itu bisa menghidupkan orang mati kalau kita mau. Tapi kita usahakanlah mengucapkannya dengan iman. Karena apa yang kita ucapkan, kalau itu merupakan ucapan yang berkenan bagi Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya. Mari kita doakan Yandi dan kita supaya menjadi keluarga yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat. Amin.